Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, rezekinya juga, studinya juga, dan kerjaannya juga. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, sebelumnya gue pengen ngasih tahu sebenarnya karena ini eh, rekamannya di luar, jadi di sebelah itu ada kereta, jadi kalau rekamannya ada suara kereta mohon dimaafkan. Ya, gue bakal berusaha sebisa mungkin buat ngurangin suaranya itu. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, mungkin teman-teman juga udah lihat di Instagram dan lain-lain. Eh, Pada kesempatan ini itu gua kedatangan seorang teman lagi. Mungkin teman-teman juga udah kenal karena dia beberapa kali juga udah nggak sering ya, beberapa kali ada lah keluar di YouTube siapa gitu. Bisa Gitu. jadi. Di sini ada Gracia. Halo Gracia. Halo semuanya, salam kenal dulu sebelumnya. Nama aku Gracia. Kan setiap orang yang datang ke podcast ini selalu gua tanyain juga gitu loh, Oke. kenapa mereka tuh datang ke Jepang, alasannya apa gitu, apakah tertarik dengan kebudayaan Jepang dan lain-lain kayak gitu. Nah, Gracia sendiri datang ke Jepang itu ada alasan tertentu nggak sih? Atau tertarik juga dengan kebudayaan Jepang gitu? Jadi alasan utama aku ke Jepang itu untuk studi. Karena Mhm, sekarang aku lagi kuliah S1 di mhm, Yokohama National University, jurusan aku arsitek. hmm. Eh, aku datang ke Jepang ini dengan beasiswa dari Mitsui Busan Scholarship. Oh, Mm-mm. beasiswa. Iya, Nah, bisa ngomongin sedikit nggak, cerita sedikit nggak tentang boleh. beasiswa Mitsui Busang? Berarti itu kan bukan yang Mombu Kagakusho gitu Iya, kan? beda. Jadi ini beasiswanya bukan dari pemerintah, tapi dari perusahaan namanya Mitsui Busan. Hmm, Dia jadi ini salah satu perusahaan gede di gede ya, Jepang, ya. dan mereka punya program beasiswa untuk orang Indonesia gitu. Dan tapi bedanya kalau sama Monbu Kagakusho, karena ini beasiswanya dari swasta dan bukan dari pemerintah, dengan keterima di beasiswa ini kita belum otomatis dapat universitasnya. Oh, jadi Mm-mm. kita tetap harus cari sendiri gitu. Iya, jadi mereka mensupport secara finansial. Tapi kalau misalkan yang Monbu Kagakusho, setahu aku itu kan beasiswanya merekomendasi mereka langsung dapat univ ini Oh, gitu. langsung ditunjuk sama Iya, dia. setahu aku gitu ya. Hmm, Tapi kalau Mitsui Busan itu kitanya sendiri yang harus apply. Jadi mhm. kayak jalur pribadi gitu. Misalkan nggak dapat, Pulang, oh dipulangin. pulang. Berarti putus juga itunya Iya kan beasiswanya. harus usaha sendiri buat dapet. Oh, kayak gitu. Tapi secara eh, apa namanya? Beasiswanya sendiri sama ya, mirip ya. Kayak dapat biaya Iya, dapat scholarship full hmm, selama 5,5 tahun. Pertama sekolah bahasa dulu 1,5 tahun, baru hmm, kuliah 4 tahun. Jadi ini kan ditentuin ya harus 5,5 tahun. Berarti hmm. uh, jurusan yang lebih dari 4 tahun itu nggak bisa gitu. Oh, oke oke. Mm-mm. Terus Jadi harus buru-buru lulus juga. nggak boleh telat, iya nggak boleh mundur. Terus sama dapat biaya hidup juga. Hmm. Dan kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan sama kampus, kayak misalkan buku apa? Buku cetak, Iya, ya beda-beda per buku jurusan. pelajarannya. Aku lumayan terbantu banget. Ini ditanggung sama beasiswa aku. Oh, sampai buku-bukunya Iya, berarti. Hmm. ditanggung. Bedanya ini yang berbeda dari Mambu Kakakusho. Setahu aku kalau Mambu itu nggak Oh, ditanggung yang gituannya. Ini sangat membantu banget buat aku karena aku arsitek. oh, Jadi oh, bukunya gede-gede selain berarti. bukunya banyak, aku Mahal. pengeluarannya gede banget di bahan buat bikin maket gitu-gitu. Oh, Dan jadi itu iya, itu terus terus. ditanggung. Oh, baru tahu ya. Mm-mm. Soalnya ya kita juga tahu mungkin beberapa teman-teman di Indonesia sendiri juga mungkin ada anak desain, terus Iya. anak interior gitu. Ada yang bikin maket, ada yang nyetak dan itu nggak kecil kan biayanya. Mm-mm. Oh ya. Nah, ngomongin beasiswanya sendiri, bisa ceritain nggak sih seleksinya gimana gitu kalau yang waktu di Indonesia? Dari mana dapat
misalkan informasi dan lain-lain kayak gitu? Informasinya itu ada di internet, di website-nya Witsui. Aku waktu itu dapat informasi ini dari temanku. Jadi dia kirimin ke aku beritanya, terus aku mungkin karena dia tahu juga aku tertarik, aku lagi nyari-nyari beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi aku dapat berita itu, terus apply-nya itu di kelas 12 di akhir semester 1 akhir kalau seingat aku bulan Desember atau enggak Januari awal gitu sekitar itu. Terus ya jadi yang pertama itu seleksi berkas dulu, terus yang kedua ada tes tertulis untuk mata pelajaran matematika dan Inggris, 2 pelajaran doang. Dan abis setelah lolos ada psikotes dan tes kesehatan. Kalau udah lolos lagi, terakhir ada interview. Interviewnya dalam bahasa Inggris. Oh, bukan bahasa Jepang. Bukan. Kalau misal mungkin lah, karena yang interviewnya juga orang Jepang kan? Iya, orang Jepang. Cuman jadi kalau misalkan interview beasiswanya itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau nanti udah ke Jepang, terus kita kan harus apply ke universitas. Itu baru interviewnya pakai bahasa Jepang. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah sendiri pun pengen tahu nih, misalkan kiat-kiat gitu. Mungkin Gracia sendiri ada kiat-kiat gitu supaya kita tuh apa sih sebenarnya yang harus di-prepare gitu. Kalau mereka tanya gua kan nggak mungkin lah. Karena pertama gue juga pernah kedatangan tamu juga, dia anak beasiswa juga, Gines mungkin kenal juga kan. Bahwa nggak gampang gitu. Nah, Gracia sendiri bisa ceritain gak sih apa yang di-prepare, apa yang sekiranya memang harus diusahakan gitu loh supaya bisa dapat, karena seleksinya pun nggak gampang kan? Iya. Ya nomor 1 itu preparation kan pastinya. Tapi perlu dicari tahu juga kayak misalkan kalian mau apply ke negara mana, karena bisa aja requirements yang diminta itu requirements-nya mungkin mirip tapi kayak preference negara ini. Misalkan jadi dulu aku sebelum ke Jepang sebenarnya aku apply ke Hong Kong. Terus Hong Kong ini berdasarkan hasil research aku dan pengalaman kakak kelas aku dari sekolah yang udah keterima di Hong Kong, mereka itu sangat mengutamakan pengalaman berorganisasi. Jadi kayak pernah volunteer apa atau enggak organisasi apa yang pernah diikuti itu penting banget. Jadi kayak nilai plus untuk bisa diterima di Hong Kong kayak gitu. Jadi ini sama mungkin jangan nunda-nunda preparationnya. Kayak mungkin ada yang mikir kelas 10 ya masih oke lah buat santai-santai, kelas 11, kelas 12 baru mulai preparation. Tapi itu nggak bisa, karena bisa aja ada beasiswa yang mewajibkan nilai rapot tuh harus minimal berapa untuk berapa semester gitu. Kalau misalkan ada 1 semester aja yang nilai rapotnya nggak sesuai sama yang diminta, itu kan otomatis nggak bisa daftar. Oh, seleksi berkasnya aja udah nggak masuk. Seleksi berkas aja udah nggak bisa gitu kan. Jadi perlu sangat diperhatikan yang kayak gitu. Terus juga yang kayak tadi yang aku bilang tentang pengalaman berorganisasi, kan bisa dari kelas 10 mulai ikut organisasi-organisasi. Jadi kayak pengalamannya semakin banyak dan itu jadi nilai plus yang lumayan tinggi gitu buat saat kita daftar ke beasiswa. Nah, Mitsui Bussan sendiri seberapa favorit sih? Kayaknya banyak gak sih banyak banget. Oh iya? Soalnya beasiswanya kan 100%, terus juga biaya hidupnya ditanggung. Jadi kayak siapa yang gak mau gitu kan. Dan satu Indonesia ya? Iya, untuk satu Indonesia. Jadi pas ini setahun sebelum aku itu yang daftar sampai 8.000 atau 10.000 orang. Tapi yang diterima cuma 2 orang. Dan karena kebanyakan, jadi di tahun aku tuh syaratnya ditinggiin. Nilai rapotnya harus minimal 80, terus jadi pendaftarnya menurun, jadi 2.700, 2.800 sekitar segitu pas tahun aku. Tapi yang diterima tetap sama 2 orang. Itu pun tetap banyak kan, dari 8.000 cuma 2 gitu. Iya. Oke. Nah, itu kan kita udahlah ngomongin beasiswa, karena misalkan teman-teman nih yang pengen tahu lebih detail misalnya proses beasiswa dan kayak gimana tuh, kalian bisa cari sebenarnya di podcast awal gua yang ngobrol sama Gines, karena itu satu podcast hampir 1 jam tuh ngomongin tentang beasiswa doang. Nah, kalian bisa dengerin aja di situ. Nah, sekarang udah berapa lama sih Gracia di Jepang? Jadi aku pertama kali ke Jepang itu September 2017. 2017 ya. Sekarang 2021 bulan Agustus, berarti 4 tahun kira-kira. Udah 4 tahun. Nah, itu standar ya, kayak kalau orang Indonesia kan biasanya datang terus sekolah bahasa gitu, terus
Kalau dari program aku sih sekolah bahasa dulu 1,5 tahun, baru kuliah 4 tahun. Jadi total beasiswanya tuh selama 5,5 tahun. Sebenarnya 1,5 tahun belajar bahasa lumayan susah sih. Iya. Cuma standarnya begitu. Oh iya. Ya cepet sih, karena gua 2 tahun sebenarnya. Ya sebenarnya aku juga masih lumayan kagok pas pertama kali banget masuk kuliah. Kayak pas di sekolah bahasa itu kan guru-gurunya tuh walaupun gurunya emang semuanya orang Jepang, tapi mereka kan kayak men-treat kita sebagai foreigners. Jadi mereka ngomong ke kita dengan bahasa Jepang yang mudah dimengerti ya, Ya yasashi ya. yang Apa ya? yasashi, Pelan-pelan ya gitu. pelan-pelan, terus bahasanya juga bahasa sehari-hari. Clear gitu ngomongnya. Terus kanji kalau misalkan nulis di papan tulis kan Papan pasti tulisan rapi kanjinya beneran kan. kanji yang bener gitu kan. Tapi begitu masuk ke universitas itu kan kita nggak diperlakukan sebagai orang asing lagi, tapi guru-gurunya kan mengajar seakan-akan mengajar orang Jepang. Jadi bahasanya juga ngomongnya cepet banget, pakai bahasanya juga yang susah-susah, dan kanjinya berantakan. Ngomong ya karena pengen nulisnya cepet Iya, juga nulisnya kan. cepet, jadinya kayak ngasal gitu nulisnya kan. Dan iya sih, gue juga waktu di Semogaku awal-awal juga gitu, ini mau nulis apaan gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita tahu nih dia ngomongin apa, ya kita tahu itu kanji apa gitu loh. Tapi kadang-kadang juga aku nggak tahu gitu gurunya ngomong juga apa. sih. Justru aku pengen tahu gurunya ngomong apa lewat kanjinya. Tapi kanjinya pun aku nggak bisa baca gitu. Tapi sebenarnya itu kanji yang aku tahu. Jadi pas aku tanya ke teman-temanku yang sebelah, teman orang Jepang, itu gurunya nulis apa, terus dia nggak tahu. Terus aku baru kanji ini gitu. Dan sama-sama benar-benar nggak sama gitu. Kayak cakar ayam gitu tulis kanjinya. Iya. Nah, tadi kan udah disebut nih. Mungkin Gracia tadi kuliah di Yokohama University. Oh iya, aku kuliah di Yokohama National University. Ngambil arsitektur. Kuliah arsitek di Jepang tuh kayak gimana sih? Bisa ceritain dikit? Mungkin ini berlaku ke kuliah arsitek di manapun sih. Iya. Yang pasti sibuk banget. Jadi aku pernah bandingin schedule ini Jikangwari apa ya? Jikangwari. Schedule. Schedule timetable sekolah aku. Iya, timetable. Pelajaran sekolah aku sama teman-teman aku di univ yang sama tapi fakultas yang berbeda. Itu aku bandingin, punya aku tuh dua kali lebih padat. Kayak bener-bener padat banget. Soalnya ada pelajaran-pelajaran yang kayak apa ya? Satu pelajaran itu bisa takes 6 SKS. Bukan SKS, kayak timetable-nya kan ada per pelajaran 1,5 jam kan. Iya, SKS. Itu SKS ya. SKS kalau di Indo kan biasanya yang satu blok itu 2 SKS. Oh iya, ini satu pelajaran SKS-nya sama 2, tapi dia bisa takes 6 blok gitu. Oh, berarti pelajarannya 6 SKS. 6. Jumlah kreditnya sama. Jumlah kreditnya sama. Soalnya yang kayak pelajaran kayak studio gitu-gitu, itu ya bisa 6. Nah, kehidupan anak kuliahnya sendiri gimana? Karena kalau ya arsitek pasti mirip-mirip lah dengan anak desain yang lain, pasti menghabiskan waktu di kampus itu cukup lama gitu loh. Kalau misalkan di kampus aku ada satu gedung khusus kan buat arsitek. Kayaknya di semua kampus juga biasanya ada. Itu kayak ada studio di mana kita bisa ngerjain tugas kita. Tugasnya itu kan kayak project gitu kan. Jadi 1 semester 1 project, misalkan disuruh bangun apa di mana, itu kita kerjainnya di studio. Jadi studio ini kalau bukan lagi COVID tuh studionya dibuka 24 jam. Jadi bisa kakak kelas aku banyak yang kayak bahkan bawa sleeping bag, tidur di sana gitu. Iya kan. Kalau sekarang nggak bisa tapi karena COVID kan jadi dibatasin jamnya. Nah, teman-temannya sendiri banyak anak Jepang gitu ya? Aku satu angkatan sekitar 70 lebih orang, semuanya orang Jepang kecuali 4 orang. 4 orang. Yang orang asing 4 orang doang, 3 orang itu orang China. Aku sendiri orang Indonesia. Iya juga sih. Nggak heran sih sebenarnya, karena orang China itu kan banyak banget sebenarnya di banyak Jepang. banget. Dan apalagi arsitek, kayaknya orang Cina sendiri sangat bisa dibilang suka dengan desain dan arsitektur Jepang. Nah, buat Gracia sendiri, kira-kira arsitektur Jepang tuh kayak gimana sih? Pernah mikirin nggak, misalkan secara estetika tuh kayak gimana gitu?
Secara konsep tuh kayak gimana? Merhatiin nggak? Yang pasti menurut aku arsitek Jepang itu konsepnya keren banget. Oh, Konsep-konsepnya kayak mungkin kayak bangunannya tuh banyak yang terkesan simple, iya. kayak apa ya, light, simple, terus kayak transparan gitu, banyak yang kayak gitu kan. Tapi begitu kita baca ceritanya, wawancara Iya, iya. arsiteknya itu kayak wah gila. Kayak Mikirnya sampai ke iya sana kayak. mikirnya jauh banget, terus setelah baca tuh kayak paham gitu, kayak oh iya bener-bener kelihatan dari bangunannya kayak gini gitu. Oh, iya maksudnya kan. Iya maksudnya. Karena Ceritanya tuh keren gitu. emang kayak gitu sih sebenarnya, nggak cuma arsitek ya sebenarnya. Gua sendiri juga merhatiin misalkan grafik desain orang Jepang itu kalau dilihat memang simple gitu loh. Tapi di dalam kesimpulan itu tuh mereka kayak kompleks sebenarnya. Kayak ceritanya yang mahal gitu kan. Ya cerita konsepnya gitu Iya, kan. Karena terlihat simple tapi kompleks gitu. Gimana ya ceritanya? Karena di Indonesia tuh ada mungkin lah beberapa orang yang berpikiran atau cara berpikirnya sama, desain itu kayak gitu, tapi mostly kan ya gue bukan meng-underestimate orang Indonesia Iya. juga gitu. Kalau di Indonesia secara apresiasi desainnya juga pasti masih kurang. Kayak untuk mengajukan sebuah proposal Iya. desain yang simpel yang misalkan kayak nggak kedesain bagi orang Indo ya, maksudnya kayak gitu. Iya. Nah itu tuh susah banget gitu sebenarnya di Indonesia. Kalau di Jepang mungkin ya karena memang apresiasi secara desainnya juga bagus, ya konsep kayak gitu tuh biasanya bisa bisa terrealisasikan gitu lah. Nah iya sih, kalau tadi dibilang gitu kan, bangunan di Jepang tuh kayak apa sih namanya, simple dan lain-lain. Itu sih sebenarnya bisa dibilang secara, kalau di Jepang kan kayaknya ada ininya nggak sih? Apa sih itu namanya? Kayak standarisasinya anti gempanya itu. Makanya strukturnya. gedungnya mirip-mirip gitu. Atau enggak ya? Itu Pernah dengar nggak? Iya, strukturnya pasti kan harus mensupport yang tahan gempa gitu kan. Tapi kalau dari konsepnya sendiri, jadi salah satu arsitek yang aku suka sekarang di Jepang itu namanya Sana. SANAA. Itu ini sih, apa sih? Jimusho itu ya agency. Dan jadi itu salah satu pendirinya itu salah satu guru di kampus aku. Terus kalau dari arsitekturnya Sana itu, aku pernah pergi ke salah satu namanya Shibaura House, itu pendiri yang arsiteknya itu salah satu pendiri dari Sana, yang Seijima Kazuyo. Nah itu dari luar arsitektur bangunannya tuh kelihatan kayak kotak aja, tapi banyak kaca-kaca gitu kan. Tapi di dalam itu kayak ada curve gitu. Terus tapi kalau misalkan tahu arsitekturnya Zaha Hadid, tau gak? Iya tahu. Itu kan kayak curve-nya kan, iya, curve-nya gila banget kan, kayak apa ya, bener-bener di mana-mana ada kayak lengkungan dinamis lah. Iya dinamis gitu kan. Kalau misalkan di sana itu curve-nya ada, tapi entah kenapa kesannya simple gitu, walaupun dia curvy. Karena emang orang Jepang tuh suka yang kayak gitu-gitu. Iya. Sih nggak sih? Iya, mereka suka yang terkesan transparan gitu. Nah, Gracia sendiri ada arsitek Jepang lain nggak yang disuka gitu, yang suka diikutin, misalkan dia gitu diliatin terus, oh dia bikin apa tuh kayak gitu. Lumayan banyak sih, aku suka sama lumayan banyak arsitek. Tapi kalau misalkan arsitek Jepang juga kan semuanya punya karakteristik sendiri-sendiri kan. Kayak misalkan yang kayak Kuma Kengo itu kayu-kayu mainnya. Iya, main kayu. Terus kalau Tadao Ando itu lebih kayak yang konkret, iya kan. Terus ada kayak Shigeru Ban itu bikin paper architecture gitu. Iya. Banyak sih, kayak seru-seru sih sebenarnya ngikutin masing-masing karena semuanya punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kalau salah satu, ini bukan arsitek tapi salah satu hal yang aku suka yang pertama kali banget bikin aku tertarik sama arsitektur Jepang itu, aku suka sama sekolah. Bangunan sekolah. Jadi kayak aku sering search daripada sekolah lebih ke kindergarten sih. Jadi kindergarten di Jepang itu kayak bangunannya kesannya fun gitu. Kalau dari aku lihat, ini pas dulu banget pas aku awal-awal belajar arsitek. Jadi aku bakal ngerasa kalau aku sekolah di situ, kayaknya aku bakal seneng deh tiap hari ke sekolah. Kayak bukan sekolah itu nggak jadi sesuatu yang
menakutkan, sesuatu yang nggak mau aku pergi tiap hari, tapi malah kayaknya seru gitu ke Iya, sekolah. iya, iya, iya. Heeh, kayak Kayaknya gitu. kalau di Indo berat gitu Iya kan. kan. Jadi kayak itu salah satu hal yang aku suka gitu dari arsitektur Jepang. Gue jadi ingat dulu itu gue masih kuliah mungkin ya, kuliah atau kerja gitu. Yang waktu masih di Indo itu sering liatin TED Talk, TED Mm, mm, mm. Talks. Itu pernah ada salah satu pernah lihat arsitek Jepang Mm, mm. bikin itu kindergarten Iya, iya. yang Yang bulat bukan? iya yang bulat. Tezuka. Iya, 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 Tezuka. itu. Kayak Itu donat itu. simple ya. Masa jalan pikirnya tuh cuma membuat apa ya? Nggak ada boundaries gitu Iya, loh. Biar kalau nggak salah, anak-anak biar iya. bisa Jadi lari gitu kan. bisa lari terus kemana aja Hmm. nggak berhenti, kayak connection gitu. Iya, iya. Terus ada pohonnya, terus ada Mm, kayak iya. tempat manjatnya dan Iya, iya, iya. lain-lain. Itu fun banget sih Itu seru memang. kan jadi ke Itu sekolah seru. kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, ngomongin tentang desain nih. Gracia sendiri kan juga punya kerjaan sampingan lah jatuhnya ya. Iya. Kerjaan sampingan, ada apa sih? Ada henshu ya Henshu. dan pindut itu. Ya Pindudli lebih ke ini sih, kalau aku pengen ganti suasana, aku pengen gambar, pengen iseng-iseng aja, lebih ke free time aku. Aku suka gambar karakter-karakter lucu gitu, terus aku bikin kayak cerita gitu. Jadi akunnya namanya @pindudli kalau ada yang mau lihat. Dan gue kan juga lihat juga sebenarnya yang di henshu dan Iya. lain-lain itu kan ada ya basic itu kan graphic design Iya, gitu. iya, iya. Secara apa ya? Dari sudut pandang graphic designer sendiri itu tuh bukan graphic design yang jelek juga gitu loh. Dan menurut gua ada bakat juga gitu. Oh, makasih loh. Kayak gitu. Bahkan karena dulu gua juga sempat ngajar graphic design tuh di Indo. Mahasiswa graphic design pun belum tentu bisa buat kayak gitu loh. Waduh. Sebenarnya. Makanya gue penasaran nih. Gracia sendiri belajar graphic design atau enggak tuh gimana? Dasarnya banget, dasar-dasarnya Photoshop gitu, aku pernah dapet pas aku SMP. Jadi di SMP ada keterampilan graphic design namanya. Itu cuman kayak lebih ke memperkenalkan Photoshop gitu sih. Jadi penggunaan tools-toolsnya gitu. Terus pas SMA aku ikut organisasi yang desain. Jadi desain majalah, terus juga desain merchandise gitu. Gitu sih. Tapi itu apa ya, nggak ada pembinaan atau gimana gitu loh pas itu. Jadi kayak bener-bener terserah kita gitu mau bikin apa. Kayak maksudnya nggak dikasih tahu yang bener gimana atau apa. Jadi aku lebih ke belajarnya tuh nyoba-nyoba sih aku itu. Oh, nyoba. Terus aku mulai henshu ini pas aku kuliah di tahun pertama, kayak awal banget. Karena jadi kan sebelum kuliah kan aku di sekolah bahasa, itu kan sibuk banget pas sekolah bahasa karena preparation buat univ, tes masuk gitu-gitu, itu nggak ada waktu senggang. Terus begitu aku kuliah, aku merasa kayak aku masih punya free time nih. Terus aku lihat teman-teman aku di kampus, mereka kan pada part time job, baito gitu kan. Terus aku mikir ya kayaknya aku sanggup sih sebenarnya kalau aku nambahin kerjaan sesuatu. Tapi dibandingkan ngelakuin baito yang kayak cuci piring atau ya kayak mereka kan teman-teman aku kebanyakan yang kayak di kafe-kafe gitu, kalau kan di toko daging lah di mana gitu-gitu kan, kayak pekerjaan kasar gitu kan. Jadi dibandingkan yang kayak gitu, aku pengen ngelakuin sesuatu yang mungkin ada manfaatnya atau enggak ada koneksinya gitu sama ada apa kehubungannya sama apa yang aku lakuin sekarang. Terus kan waktu itu aku arsitek, terus aku pengen yang desain-desain juga. Tapi aku berawal dengan ngedit foto pas itu. Jadi itu juga sebenarnya aku coba-coba. Jadi aku lihat temanku bikin di story, dia ngedit foto bom. Misalkan lagi foto terus di belakangnya ada orang kan mengganggu, itu diilangin sama dia. Terus aku ngeliat kayak keren juga bisa kayak gitu. Terus aku search di YouTube kayak tutorial ngedit foto bom gitu kan. Terus aku lihat-lihat, aku cobain. Itu foto pertama aku inget banget aku sampai 6 jam. Padahal sebenarnya foto bomnya nggak sesusah itu. Tapi sampai 6 jam terus aku ngotot banget. Pokoknya kayak aku pengen coba, aku pengen bisa gitu. Terus beneran jadi bisa kayak lumayan mulus gitu. Aku post di story. Setelah itu banyak yang reply kayak bilang mau juga dong kayak gitu. Nah akhirnya aku berpikir ini bisa aku jadiin kayak jasa gitu. Aku ngeditin foto orang. Maksudnya nggak terlalu
memikirkan uangnya, karena uangnya kan emang gak akan gede kan, cuma Iya. ngedit foto doang. Tapi lebih ke pengen nyoba aja, pengen cari pengalaman gitu. Akhirnya aku coba bikin photobomb ini bareng temanku yang aku lihat itu. Oh. Aku ajakin dia, kamu mau nggak bikin bareng gitu. Jadi aku bikin photobomb itu bukan aku udah pro, tapi aku bener-bener masih baru banget. Terus aku jadi bikin itu lebih kayak buat aku belajar juga. Sampai akhirnya sekarang aku bisa ngerjain photobomb lumayan cepet kan. Nggak yang 5 jam gitu lagi. Dan udah buat grafik desain juga Iya, kan? terus jadi seiring aku berjalan ngerjain photobomb, tiba-tiba kayak dapet kesempatan gitu buat bikin graphic design. Kayak mulai ada yang nanya kayak, kamu bisa nggak bikin poster, atau kamu bisa nggak bikin feeds atau bikin post buat IG gitu-gitu. Terus ya aku sih iyain aja, walaupun sebenarnya waktu itu aku belum punya pengalaman yang gimana, tapi aku nganggapnya itu kayak kesempatan aku untuk belajar. Jadi aku terima terus ya seiring berjalannya waktu sambil belajar juga, kayak tahu oh taste orang tuh kayak gini. Oh, terus kalau enggak kayak aku sambil lihat Pinterest juga, kayak nyari inspirasi. Kalau enggak aku nyari kayak branding agency gitu, terus aku lihat-lihat oh mereka bikinnya kayak gini. Terus aku ya kayak mengikuti gitu sambil belajar. Kayak gitu sih. Dan menariknya sebenarnya, mungkin teman-teman nggak tahu tuh, henshu itu kan dari bahasa Jepang. Iya, artinya edit. Iya. Henshu itu dari bahasa Jepang, artinya edit. Jadi kalau kalian mungkin nih suatu saat pakai Photoshop Jepang gitu, itu ada kanjinya henshu. Kayak gitu. Nah, setelah sekian tahun tinggal nih di Jepang gitu, Gracia sendiri ada nggak sih sebenarnya ekspektasi yang di luar dugaan atau nggak sama gitu? Misalkan dulu waktu di Indonesia, Jepang tuh kayak gini, pas datang loh kok kayak gini gitu. Ada nggak sih? Ini salah satu hal yang buat aku kaget tentang Jepang. Jadi kan aku punya bayangan Jepang itu negara yang sangat maju teknologinya. Terus aku beranggapan juga orang-orangnya pasti jago gitu sama teknologi kan. Oh iya, IT lah, at least lah ya. Gitu. Aku beranggapan kayak gitu. Dan aku kaget banget pas aku masuk ke kampus, ternyata teman-teman aku pada gaptek. Teman-teman aku tuh, jadi mereka baru mulai pakai laptop begitu mereka masuk kampus. Oh, sama sekali belum pernah nyetuh. Ya mungkin pernah pakai PC di rumah, tapi baru punya laptop sendiri itu setelah masuk kampus. Dan Word, Excel gitu-gitu penggunaannya juga mereka Nggak masih ngerti. kayak rada buta Iya. gitu. Kayak Excel juga masih kayak bingung gimana cara pakainya. Photoshop itu jarang banget ada yang bisa, padahal di Indonesia kayak hampir semua orang bisa gitu kan. Anak SMA lah ya, coba-cobain ngedit itu. Bener kan? Mana Photoshopnya? Iya. Ini lagi apa? Bajakan gitu. Terus jadi pas awal masuk kampus, aku kan bisa Photoshop. Terus teman-temanku kaget kenapa aku bisa Photoshop. Terus kayak aku bisa ngetik cepet kan, karena ya emang udah biasa gitu pakai komputer. Terus teman-temanku juga, gitu. Iya teman-teman kaget kayak, loh kamu kok bisa ngetik cepet? Aku malah kaget, loh kamu kok nggak bisa gitu. Terus kayak ya teman-teman aku yang nganggap aku jago banget kan sama komputer, padahal sebenarnya itu sangat-sangat normal kalau di Indonesia. Iya, dan kita diajari, bahkan anak SD pun ada yang udah bisa sebenarnya ke warnet dan lain-lain. Iya, aku seingat aku belajar ngetik 10 jari itu pas SD bahkan. Terus Gracia sendiri setelah sekian lama nih tinggal di Jepang, ada nggak sih hal-hal yang disuka gitu dan nggak disuka dari Jepang? Yang aku suka makanannya enak. Terus tempat buat liburannya tuh banyak banget, dan transportasi mungkin nomor 1. Transportasinya sangat-sangat comfortable, walaupun mungkin kalau orang yang baru datang ke Jepang agak bingung karena kan kanji nggak semua ada bahasa Inggrisnya gitu juga nggak sih? Iya, nggak semua. Dan aku sendiri juga sebenarnya masih lumayan sering nyasar. Oh. Ya aku emang ada buta ini sih. tapi di selain itu semua itu pokoknya sangat-sangat kayak comfortable gitu lah. Kayak malah mungkin kalau di Indonesia kan kita kayak harus punya mobil gitu kan, tapi kalau di sini malah mobil itu nggak comfortable. Di Tokyo sih sebenarnya. Iya di Tokyo. Kalau di luar kota mungkin lebih butuh mobil kan ya. Kalau yang di kota-kota besar gitu kan, karena nggak ada trennya belum. Iya, trennya nggak seintens di Jepang, jadi mereka pasti punya mobil. Iya. Berarti kayak lebih ke kota besar, kalau punya mobil malah lebih repot karena harus nyari tempat parkir apa segala gitu. Dan keretanya udah sangat-sangat enak. Itu nomor 1 yang aku paling suka. Terus juga kebersihan. Kebersihan jarang banget lihat sampah di mana-mana. Padahal tempat sampah itu jarang.
Iya. Ini juga satu hal yang aku kagum dari orang Jepang. Kayak kalau misalkan di jalanan, kayak di Indonesia misalkan atau di Jakarta gitu, lihat puntung rokok atau misalkan ya stiker di jalanan gitu nempel, itu kan sering banget kan. Bahkan mungkin kita udah nggak notice, udah kayak menganggap itu hal yang biasa. Tapi di Jepang hampir nggak pernah lihat sih. Iya sih memang. Sampah-sampah sekecil apapun gitu di jalanan. Padahal jarang banget tempat Padahal sampah. tempat sampah jarang. Kemungkinan sih mereka kayak Emang kalau dipegang kan? ya dipegang, dibawa terus dia dibuang. Aku juga waktu itu, aku berapa kali tuh kayak aku beli minuman di 7-Eleven atau di Family Mart gitu, di Konbini. Terus aku mau buang, itu aku nyari tempat sampahnya susah banget. Aku nyari di stasiun, mana nggak ada tempat sampah. Tapi walaupun kayak gitu tempat sampah nggak ada, orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Keren banget. Dan kita juga jadi sungkan sendiri Iya, kan. karena semua orang kayak gitu, kita juga jadi ini. Dan ketaatan akan peraturan juga yang kayak nyebrang, nggak ada orang nyebrang sembarangan. Sebenarnya ada cerita lucu loh kalau tentang nyebrang itu. Jadi teman kita itu pernah ditelepon sama temennya di Jepang. Iya. Pernah telepon temennya orang Jepang lagi datang ke Indonesia. Jadi dia itu pengen nyebrang ke mall. Kan kamu tau lah Indonesia itu nyebrang di mana aja. Nyebrang di mana aja kan. Iya. Dia tuh bingung gimana cara nyebrang. Pasti sih orang Jepang. Karena jembatan penyeberangan nggak ada, terus apa sih namanya? Zebra cross. Zebra cross juga nggak ada, jadi dia kayak nelpon temen Gimana kita caranya mau itu, nyebrang? gimana caranya nih nyebrang aja, gimana ini? Gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita pelan-pelan maju kan, mereka bakal berhenti sendiri kan kalau di Indo. Nah, ya itu budaya juga, karena di Jepang tuh semuanya kayak udah diatur kayak gitu, itu dikasih tinggal di tempat yang liar gitu, mereka bingung gitu. Itu keren banget sih Jepang. Aku agak bingung sebenarnya kenapa mereka bisa kayak gitu. Dulu gue pernah membahas sih sebenarnya dan nanya ke orang Jepang. Dan lihat beberapa YouTube orang Jepang juga gitu loh. Kan mereka bertanya-tanya kenapa orang Jepang itu sangat disiplin, sangat apa ya namanya? Ya sangat teratur lah. Karena di zaman dahulu itu kan kita tahu lah Jepang itu sangat rentan negaranya. Entah topan lah, entah tsunami lah, entah gempa dan lain-lain. Nah, jadi Jepang itu sangat mementingkan komunitas mereka gitu loh. Jadi untuk apa sih, untuk bertahan hidup dulu di Jepang itu mereka itu harus sangat gotong royong gitu loh. Yang lain dan lain-lain, dan akhirnya menimbulkan sebuah ya apa namanya ya, kesepakatan bersama, peraturan bersama. Terus ya kalau ada orang yang nggak apa ya namanya, nggak mematuhi kan akan merusak keharmonisan itu kan. Nah kayak gitu, dan itu udah berjalan beribu-ribuan tahun ya, sampai sekarang nggak perlu ditanya, nggak perlu disuruh pun orang Jepang pasti dari kecil udah taat dengan peraturan sih lebih tepatnya. Makanya kalau ditanya, wah hebat ya orang Jepang taat peraturan, padahal bagi mereka itu hal yang biasa. Adalah hal apa ya, itulah normal bagi mereka. Kayak ngantri itu normal gitu loh. Kalau di Indonesia kan ngantri, oh lu taat banget sih ngantri gitu. Itu kan jadi nilai plus kan. Kesannya di Indonesia. Padahal di Jepang itu normal bagi mereka. Kalau nggak ngelakuin itu malah minus. Terus ada juga kayak gue juga pernah sering banget nyebutin kalau pepatah Jepang itu apa sih namanya, kalau ada paku yang keluar itu orang Jepang tuh cenderung akan memaku masuk lagi gitu loh. Jadi orang yang aneh itu di Jepang memang suka terasingkan. Akan dipaksa apa ya? Ngikut jadi normal juga gitu loh. Karena itu dari dulu memang mereka untuk bertahan hidup tuh harus sangat harmonis gitu, ceritanya sih kayak gitu. Dan ditanyain ke orang Jepang pun rata-rata bilangnya kayak gitu, kayak dulu nanam padi dan lain-lain kayak gitu kan harus bareng-bareng ya, kayak gitulah pokoknya. Dan masalahnya kan mungkin kalau di Indonesia ya kita kan negaranya sangat, alamnya sangat enak, aman gitu kan. Terus kita nggak perlu maksudnya kita rebahan aja bisa hidup gitu. Kalau di Jepang kan nggak bisa. Jadi ya mungkin di situ juga mentalnya juga. Ya dibilang bagus dan enggak sih
ya tergantung lah ya. Jepang sendiri juga ada minusnya juga. Iya ada. Nah, ngomongin minusnya tuh, ada nggak sih yang nggak disuka dari Jepang secara ya pribadi lah, opini juga nggak apa-apa sih. Ini pengalaman aku pribadi sih. Jadi pas awal-awal masuk kuliah ini mungkin bukan pengalaman di kuliah doang, di kerja juga banyak. Jadi di Jepang itu kan ada budaya namanya nomikai. Iya, minum. Sering minum-minum. Jadi aku nggak tahu kenapa, tapi mungkin ini emang budayanya. Tapi orang Jepang itu suka banget sama yang namanya minum. Jadi aku dulu pas tahun pertama itu aku sempet join kayak organisasi di sekolah namanya Gakusai Jikko Inkai. Jadi ini organisasi yang merancang acara sekolah, festival sekolah. Dan ini organisasinya BTW semuanya orang Jepang. Jadi aku satu-satunya orang asing di situ. Aku juga pokoknya aku kayak orang aneh sendiri di situ. Aku nggak tahu kenapa aku bisa diterima. Itu ada wawancaranya juga kan sebelum itu. Oh, oke. Ya mungkin mereka mau lebih internasional atau gimana gitu kali. Jadi pokoknya intinya gitu. Dan organisasinya lumayan gede. Terus kayak 200 orang ada, mungkin 100 orang. Satu universitas tapi ya. Soalnya ada beberapa cabang organisasi kecilnya lagi. Kayak dari Gakusai itu bawahnya ada editorial division, ada public relation, ada pokoknya macam-macam kan. Terus dari editorial divisionnya lagi sendiri pun dibagi-bagikan, ada yang kelompoknya Ichinensei, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu kan. Dan begitu selesai Gakusainya itu ada yang namanya Uchiage. Uchiage itu kayak after party gitu, kayak apa ya? Satu project udah selesai, setelah itu kayak mereka have fun, mereka party gitu. Dan Uchiage-nya itu banyak banget, ada Uchiage tahun pertama, anak tahun pertama, ada Uchiage editorial division, ada dari Uchiage keseluruhan. Terus pokoknya semuanya tuh ada Uchiage yang cuma buat cewek, bahkan ada yang kayak gitu. Dan itu semuanya banyak banget dan mahal. Karena mereka ada yang namanya Ichijikai, ada juga Nijikai. Ichijikai itu yang kayak makan, ada minumnya juga, tapi minumnya yang paling utamanya makan. Nijikai itu mainly minum. Dan itu kayak party pertama terus lanjut lagi. Iya, lanjut lagi gitu. Dan aku bukan orang yang suka minum. Jadi aku nggak enjoy kayak gituan. Tapi itu jadi kayak pressure untuk harus ikut. Karena bayarnya juga mahal ya. Bayarnya mahal. Terus kayak apa ya? Kayak kalau nggak ikut tuh pasti ditanya-tanyain kenapa kamu nggak ikut. Kenapa? Semuanya ikut tapi kenapa kamu nggak ikut? Pasti digitu-gituin. Aku akhirnya setiap kali habis selesai acara, kan aku waktu itu ikut Gakusai sampai 2 festival. Setiap kali habis selesai festival, aku pilih untuk ikut salah satu doang. Jadi antara yang keseluruhan atau yang divisi aku doang, atau enggak yang tahun pertama doang, gitu aku pilih biasanya. Karena ya aku nggak mau buang-buang uang kayak gitu, dan aku bahkan nggak minum gitu. Jadi setiap kali yang Nijikai, yang acara minum-minum doang atau apa, aku selalu minumnya itu cuman orange juice atau soft drink. Iya kayak gitu doang. Aku soalnya nggak suka minum alkohol. Jadinya kayak aku buang-buang duit buat minum orange juice gitu. Buang kayak 300.000 buat minum orange juice. Iya, itu minimal pasti 3.000 iya, sih, 3.000 yen kan. Yang hampir 400 sih kalau di Indonesia. Iya, hampir 400.000 demi jus jeruk. Dan itu baru Ichichika. Itu baru party pertamanya. Kalau lanjut party kedua lagi bayar lagi. Party pertama kan ada makanan masih oke lah aku kan. Sama orange juice, makanan sama orange juice. Kedua orange juice lagi udah sampai kenyang sama orange juice. Nah, itu mereka ngapain sih biasanya kalau di situ? Bener-bener cuma have fun doang, kayak ngobrol-ngobrol atau nggak kadang-kadang ada game. Seru-seruan aja kayak. Ya sebenarnya menurut kayaknya yang mereka suka dari nomikai ini tuh, BTW yang belum tahu, nomikai itu artinya nomu, itu bahasa Jepangnya minum. Kayak itu kayak pertemuan gitu. Jadi kayak pertemuan minum-minum gitu. Jadi kayaknya mereka suka sama atmosfernya sih. Kalau orang udah minum, mungkin karena orang Jepang ini kan juga agak tertutup. Kayak nggak bisa seterbuka itu sama orang asing. Tapi kalau udah minum-minum kan semua orang jadi lebih tensionnya naik. Ya jadi nggak malu lah. Iya, jadi kayak bisa seru-seruan gitu. Kayaknya itu yang mereka suka sih dari minum-minum. Sementara ya aku nggak gitu suka sama yang kayak gitu. Jadi ya pas setiap kali ada nomikai,
si teman-teman aku yang lain tuh kayak pada seru-seru gitu, kayak yes ayo ayo pergi pergi gitu kan. Sementara aku tuh jadi kayak pressure buat aku. Kayak Iya kayak malas. males. Tapi mau Ya gimana gitu. gitu. Dan belum tentu semuanya juga kenal juga kan? Iya. Nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Kenalan di situ sih, tapi sambil minum-minum gitu kan. Memang sih, karena gue juga nggak tahu ya. Ya memang ini bukan rahasia umum juga gitu loh. Kalau orang Jepang tuh memang pemalu. Terus dibilang pemalu sih lebih tepatnya kalau orang Jepang itu dalam berinteraksi itu terlalu banyak mikir. Banyak mikir benar. Banyak mikir gitu. Kayaknya Jadi, karena mereka sangat menjunjung tinggi privacy. iya, dan nggak mau nggak mau Terbuka menyakitin gitu. orang gitu loh. Oh Jadi iya. dia selalu mikirin dia bakal tersinggung atau enggak kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin ketika nomikai itulah mereka itu lepas gitu loh. Iya. Jadi ya apalagi yang udah setengah mabuk kan pasti udah ngelantur aja ngomongnya gitu, udah nggak malu sama sekali. Mungkin Iya. disitulah mereka tuh seru-serunya sih. Mungkin. Karena ya kalau kerja misalkan bahkan gua rasa kayak festival kayak gitu pun mereka tuh serius banget gak sih? Iya, serius banget. Orang Jepang tuh beneran Kayak semuanya tuh formal banget, ada teratur, ada strukturnya, harus ditepati kayak gitu. Dan ngejar perfectnya itu gak sih? Benar. Meskipun itu cuma festival, ya kalau kita apa sih kalau di Indonesia tuh kalau di waktu SMA Iya, festival pensi gitu kan. Iya. Pensi gitu kan kayaknya ya meskipun dilakukan dengan benar kayak apa ya, nggak maksimal gitu, kadang-kadang nggak maksimal. Tapi kalau misalkan di Indonesia, aku nggak tahu ya karena aku nggak pernah kuliah di Indonesia. Tapi kalau di SMA itu kan misalkan ada cup gitu kan, kayak pensi gitu. Tapi itu nggak semuanya dilakuin sama muridnya kan. Kayak misalkan ada acara penutupan, closing ceremony, panggungnya itu yang bangun bukan anaknya kan? Oh iya, maksudnya kalau itu memang di Jepang tuh nggak bayar orang? Enggak. Beneran anak-anaknya sendiri yang Aku ngebangun waktu itu stage-nya dan lain-lain. kalau stage aku nggak inget, tapi waktu itu aku bagian desain. Jadi aku editorial division sama aku yang kayak desain lapangan. Jadi aku bener-bener maku, ngebor itu aku. Gotong-gotong semuanya itu aku. Oh kayak gitu. Soalnya memang kalau di Indonesia apalagi pensi ya, kan panitia kan lebih fokus ke nyari duit sebenarnya. Iya. Nyari kan ada divisinya kan, divisi nyari duit ada. Duit divisi yang dekor lapangan gitu juga ada kan. Dan yang mendekor itu kan karena duitnya itu kayak ada targetnya berapa supaya karena hal-hal kayak stage terus belum datengin artis dan lain-lain itu kan bayar. Nah kayak gitu. Kalau di Indonesia kayaknya memang ada bayar, ada duit yang disisakan untuk membayar gitu kan. Di sini juga ada yang kayak budgetnya berapa, tapi itu nggak diconsider gitu. Kayaknya mungkin karena service itu mahal di Jepang. Iya memang. Iya kan. Yang mahal itu bukan stage-nya, bayar orangnya. Bayar orangnya kan. Sementara di Indonesia kan nggak begitu. Nah jadi benar-benar semuanya dilakuin sendiri kayak. Waktu itu aku kan. Jadi pertama-tama kita bikin proposal, kita mau bikin apa untuk dekor lapangannya nih, bikin di daerah sini mau bikin kayak art yang kayak gimana, misalnya kan yang pakai bener-bener yang kayak apa yang kayak pakai kayu-kayu gitu. Instalasi bingung ngomongnya apa. Lupa bahasanya. Nah kayak kita bikin proposal kan mau bikin instalasi kayak gimana, terus benar-benar kita bikin sendiri. Kayak ya jadi aku belajar pakai ini apa yang ngedrill itu. Iya, bor ya kayak gitu-gitu, terus gotong sendiri semuanya. Terus yang kayak tinggi-tinggi juga pakai tangga, ditarik sendiri pakai. Menarik sih, menarik. Karena iya sih. Karena memang kalau bukan yang nggak ada yang bisa ngerjain, sebenarnya bisa bayar orang, tapi pasti mahal banget. Iya. Karena tenaganya itu sebenarnya mahal. Dan gua rasa di Jepang sendiri pun alatnya juga udah advance gitu nggak sih? Iya. Kayak tapi jadi kayak mindset mereka memang kerjain sendiri. Kayak aku kaget justru kan, kayak ini semua kerjain sendiri. Tapi mereka emang kayak merasa itu suatu hal yang normal gitu. Iya, normal sih memang. Terus organisasinya sendiri gimana sih nggak sih? Apakah sama dengan di Indonesia gitu cara berorganisasi gitu? Super strukturnya tuh ada banget, dan antara adik kelas dan kakak kelas itu
Senioritas. Bukan senioritas yang kayak membuli atau gimana, tapi kita harus pakai bahasa yang sopan sama kakak kelas Keigo gitu. Kayak ini dong, kayak di kerja dong. Iya, mungkin sama kayak di kerja. Terus ini kalau dibandingin sama pengalaman aku pas SMA, aku pernah panitia cup juga di SMA. Terus kalau di SMA itu kalau rapat, biarpun rapat yang gede itu masih suasananya tuh fun gitu. Kayak Ya, ada masih bercanda-bercanda gitu masih ya. ketawa-ketawa Iya, gitu. bercanda-bercanda nggak apa-apa. Ngobrol juga masih nggak apa-apa ya. Ya walaupun sebaiknya diem sih. Tapi kayak masih ada aja yang ngobrol dan itu nggak akan dimarahin gitu kan. Kalau nggak yang sangat-sangat mengganggu gitu. Tapi kalau di panitia yang pas di Univ ini, bener-bener suasananya tuh formal banget. Kayak mungkin di kantor juga. Jadi rapatnya itu ada meja bundar di tengah. Meja Beneran bundar, rapat iya ya. kan? Meja bundar itu yang duduk yang ketua-ketuanya, ketua masing-masing divisi. Terus kita anak-anak divisinya di belakang Oh, yang di ketua-ketuanya. pinggir gitu. Iya, yang kayak gitu. Ini banget ya. Formal sekali. Iya, formal banget. Terus jadi pasti ada yang mimpin kan. Yang mimpin itu buka acaranya. Terus pokoknya bahasanya semuanya formal banget. Ada yang kayak timekeepernya gitu-gitu. Terus ada yang pokoknya kalau mau ngomong apapun harus angkat tangan, nunggu ditunjuk. Tunjuk kayak nyebut nama, ngomong pakai bahasa yang formal. Terus kalau ada yang mau jawab lagi, nggak bisa langsung jawab, angkat tangan lagi, nunggu ditunjuk kayak gitu semuanya. Terus ini kayak nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik, nggak boleh buka HP, nggak boleh sama sekali, kayak gitu. Benar harus dengerin. Dan itu bahasanya formal banget. Dan aku waktu itu masih first year, jadi aku nggak ngerti bahkan mereka ngomong apa. Kayak selama rapat tuh dijadwalin kan, 1 minggu 1 kali, itu bisa 5 jam. Bisa 5 jam dan sekali rapat 5 jam. iya bisa sampai segitu. Nggak tahu, aku bahkan nggak ngerti ya 5 jam itu ngomong apa, karena aku waktu itu nggak ngerti. Terus aku kan merasa aku buang-buang waktu kan kayak gitu, tapi aku harus datang karena di absen. Jadi aku mau sambil ngerjain tugas, karena tugas aku juga ada banyak. Terus aku baru mau buka HP ini, baru bukan buat main, buat ngecek tugas, disenggol sama anak sebelah, disuruh matiin. Padahal anak sebelah aku tuh anak satu angkatan sama aku, jadi kayak sama-sama anak first year gitu. Serius banget. Serius banget. Iya sih. Nggak apa ya? Mungkin mereka sebenarnya ya ada plus minusnya gitu loh. Kalau nanti nih mungkin Gracia tertarik kerja di Jepang, lebih itu terbiasa. Mungkin akan terbiasa dengan hal itu karena harusnya sih kalau kantor desain dan hal-hal yang berhubungan dengan desain lah, itu nggak seserius itu sih sebenarnya. Tapi kalau masuknya kayak perusahaan ya kayak misalkan Mitsui itu gitu, Iya. itu pasti rapatnya ya seperti itu. Iya sih. Kayak gitu. Ya itu kayak standar, ada timekeepernya, ada notarisnya, ada apa sih namanya? Kalau orang Jepang itu bilangnya facilitator. Iya. Memfasilitator. Apa orang yang Fasilitasi. memfasilitasi rapatnya itu tuh. Iya. Itu tuh ada sendiri gitu tuh kayak udah. Itu enggak ini ya. Apa ya? Itu standar ini banget lah. Apa sih rapat di Jepang? Oh, bahkan dari kuliah pun seperti itu ya. Gua kira tuh ya apa ya? Akan lebih rileks lah kalau kuliah rapatnya, kalau masih sama mahasiswa sendiri ya. Iya makanya. Rupanya dari situ aja mereka udah kayak gitu ya. Pantas aja kalau di kerja jauh lebih serius lagi sih. Iya benar. Oke, nah sekarang kita ngomongin ke depannya nih. Nah, Gracia sendiri. Setelah nanti ini kan udah berarti tahun ketiga. Abis ini masuk semester kedua. Berarti 1 tahun lagi. Nah, iya. Setelah lulus itu akan ada apakah ada rencana buat tinggal di Jepang, kerja di Jepang, atau punya rencana lain? Aku kayak goal aku ke depan, jauh ke depan, aku pasti bakal pulang ke Indonesia. Tapi untuk setelah lulus mungkin aku bakal stay dulu di Jepang 1 tahun gitu untuk kerja, karena ya aku mau cari pengalaman kerja juga di Jepang. Nyobain kerja ya. Iya, kayak aku udah kuliah di Jepang pakai bahasa Jepang, kalau aku nggak kerja di Jepang kan sayang banget bahasa Jepang. Iya makanya. Jadi aku mau cobain dulu kerja di Jepang 1 tahun kira-kira, terus baru aku mau lanjut ke S2. Tapi untuk S2 mungkin aku nggak di Jepang lagi. Saat ini aku berpikir aku pengen ke negara yang berbahasa Inggris. Karena kalau goal aku ke depan aku pengen kerja di Indonesia, aku merasa itu penting buat aku untuk kayak bisa
untuk belajar di tempat yang berbahasa Inggris juga, karena kalau aku stay di Jepang dengan bahasa Jepang, kayaknya ujung-ujungnya aku bakal forever di Jepang gitu. Stuck di Stuck Jepangnya di gitu. Jepang. Karena nggak banyak negara yang pakai bahasa Jepang juga Iya kan. benar kayak gitu. Terus kan terminologinya semuanya beda. Jadi susah kalau misalkan aku kuliah Jepang, kalau aku nggak terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Oh iya bener juga, ketika misalkan nanti meskipun sama-sama arsitek gitu kan, pasti karena ini kanji, yang itu bahasa Iya. Inggris belum tentu ini. Iya kayak bahkan bahasa, karena aku sekarang belajar dengan bahasa Jepang, aku nggak bisa jelasin apa yang aku pelajari dengan bahasa Indonesia. Karena aku nggak pernah pelajari itu dalam bahasa Indonesia, jadi aku nggak tahu itu namanya apa gitu. Berarti kamu kuliah pun udah berpikir secara native Jepang gitu ya? Cara nggak langsung? Berpikirnya. Ya berpikirnya udah native Jepang gitu loh. Jadi nggak berpikir bahasa Indonesia. Oh iya, iya bisa jadi. Iya begitu. Soalnya aku nggak pernah dengar bahasa Indonesianya apa. Yang kayak nama struktur, nama kan kayak arsitek kan belajar strukturnya juga kan. Terus Jepang kan punya struktur yang beda juga kan dari negara lain, karena yang tahan gempa itu. Itu aku nggak tahu dalam bahasa lain disebutnya apa. Benar juga ya. Terus kayak aku juga ada yang belajar material atau enggak ini apa? Koho itu kayak cara membangun. Cara membangun gitu. Yang kayak misalkan pintu, enggak bukan pintu sih, lebih ke misalkan pakai konkrit, semen gitu, cara bangunnya gimana kan. Itu kan aku belajar juga. Sebutan-sebutannya aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Oke. Karena apa ya? Gua sendiri pun ketika masih semongaku itu kayak belum bisa berpikir secara bahasa Jepang gitu loh. Jadi tetap aja semuanya dicatat terus kayak ditranslate sendiri gitu loh. Berarti kalau Gracia sendiri udah berpikir dengan bahasa Jepang kan, berarti kalau kayak gitu. Tapi kan belajarnya pakai bahasa Jepang kan? Iya. Tapi tahu bahasa Indonesianya apa? Tahu. Kok bisa tahu? Justru di Indonesiain supaya ngerti nggak maksudnya? Oh. Soalnya aku tuh ada kayak gini misalnya. Jadi ini aku satu hal yang lucu mungkin. Jadi waktu tahun pertama aku pernah belajar tentang bahan material. Nah ada yang namanya mortar. Aku Indonesiain kan dulu. Mortar. Aku mikirnya alu dan mortal yang kayak di lab, itu lab biologi kan ada alat alu dan mortal kan yang kayak buat numbuk-numbuk gitu kan. Aku kirain yang disebut-sebut mortar itu buat numbuk, alat buat numbuk selama 1 semester atau 2 semester. Padahal mortar itu semen. Semen yang udah dicampur sama kayak batu-batuan. Itu namanya mortar. Bahasa Inggrisnya nggak ada? Kayak bahasa Inggrisnya juga mortar deh. Cuman aku waktu itu Indonesiain kan. Aku kirain alu dan mortal yang di laboratorium. Memang agak susah sih. Kalau gua dulu waktu itu emang ribet sih. Mungkin itu juga karena itu juga jadi belajarnya lama ya. Jadi waktu di semongaku itu biasanya kalau ada terminologi bahasa Jepang, gua Inggrisin dulu baru kalau nggak nemu nih kata tepat, biasanya di googling dulu aja gitu loh, kayak oh maksudnya ini, baru mikir sendiri oh bahasa Indonesia kayak gini. Kadang-kadang soalnya kayak gitu. Soalnya kan yang mortar itu aku awalnya Google Translate, keluarnya mortal. Iya udah pasti. Mortal ya, aku kirain apa itu. Tapi ternyata bukan gitu. Terus dulu juga aku sempet, jadi misalkan ada tugas research tentang satu kota. Kan kalau pakai bahasa Jepang susah researchnya, kayak kanji semua, bacaannya agak pusing ya bacanya. Pusing Jadi aku research dalam bahasa Inggris. Udah nih aku udah dapet hasil researchnya. Tapi karena pakai bahasa Inggris, aku nggak bisa jelasin ke bahasa Jepang apa. Kayak terminologi ini di bahasa Inggris, di bahasa Jepang apa aku nggak tahu. Jadi kayak malah aku jadi kesulitan kalau misalkan aku nge-research dengan bahasa lain. Akhirnya aku memutuskan, ya udah nggak apa-apa, aku coba pakai research pakai bahasa Jepang. Kesusahan nggak apa-apa, tapi yang penting nanti aku bisa presentasi, aku bisa jelasin. Kayak gitu ya. Berarti beneran berpikirnya udah kayak native Jepang. Baru tahu. Soalnya selama semongaku pun apalagi bisnis ya, cuman kayaknya nggak sesusah terminologinya, nggak sesuai arsitek deh kayaknya. Soalnya orang Jepang itu belajar bisnis dari Inggris, Amerika. Jadi mostly itu kayak marketing bisnisnya Amerika, cuman di bahasa Jepangin. Jadi kadang-kadang kayak ditranslate kayak gitu. Gua sendiri ujung-ujungnya buat belajar lebih prefer baca artikel bahasa Inggrisnya gitu. Kalau misalkan terminologinya mirip, emang pasti preferably pakai bahasa Inggris ya. Iya kayak gitu. Mungkin arsitek agak ribet karena
Jepang sendiri punya apa ya namanya, punya basic arsitek tersendiri Iya nggak iya, sih? yang agak beda sama Yang mungkin negara lain. beda dengan negara barat Iya, gitu juga mhm. kan, kayak gitu. Jadi aku biasanya kalau misalkan sekarang ini aku kan kalau misalkan ngobrol sama temen aku yang kuliah di negara yang berbahasa Inggris atau di negara Indonesia, aku misalkan aku mau ngomongin struktur ini, aku tunjukin gambarnya. Struktur ini namanya kalau di bahasa Inggris apa ya, atau di bahasa Indonesia apa ya gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak ada ya? Ada yang nggak ada. Tapi kayak gini, kalau misalkan di bahasa Jepang, kan namanya semuanya pakai kanji. Mhm. Jadi kita kayak kalau udah tahu kanjinya, more or less kita udah tahu ini artinya apa gitu, strukturnya apa gitu kan. Kayak misalkan ada yang namanya kabeshiki kouzo. Kabe kan tembok, Tembok. kouzo tuh structure. Jadi intinya kita tahu kan itu ya structure yang dengan tembok-tembok gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya beda, itu namanya jadi shear wall. Kayak beda banget kan. Iya. Mm-mm. Logikanya lebih enak di bahasa Jepangnya kan? Iya, logikanya lebih enak bahasa Jepang. Karena kanjinya itu. Kanjinya udah tahu soalnya. Oke, ya kayak gitu aja mungkin. Kalau ngobrolin tentang apa sih namanya, tentang arsitek dan desain, kayaknya kita nggak bakal Selesai. selesai dengan 1 jam doang gitu. Pokoknya kemungkinan bakal mencoba, jauh banget ya kita ngobrolnya. Padahal cuma mau nanya tentang ke depannya gimana. Jadi kemungkinan bakal nyobain kerja di Jepang gitu kan. Iya. Terus baru S2 deh mungkin ya. S2 di negara S2 di lain. negara lain, iya. Sekalian juga kayak dengan kerja kayak aku bisa lebih cari tahu gitu. Aku arsiteknya itu aku pengen tertariknya di apa gitu. Karena S2 juga kan bukan berarti aku harus arsitek lagi. Oh gitu. Oke. Mungkin sekian dulu itu teman-teman buat podcast kali ini. Terima kasih juga buat Gracia yang udah menyempatkan waktunya datang ngobrol bareng di podcast Night in Tokyo. Mungkin Gracia sendiri punya Instagram atau Henshu-nya bisa di share dan lain-lain, silakan. Thank you juga buat semuanya yang udah dengerin dan juga buat Night in Tokyo yang udah ngundang aku ke sini. Mungkin kalau yang tertarik untuk follow bisa follow Instagram aku @graciacaroline E-nya 2, dan mungkin yang mau lihat desain-desain aku bisa ke Henshu di hsdesign.psd. Kalau yang mau edit foto bisa ke henshu.jpg. Oke, JPEG. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Terima kasih yang udah dengerin episode Night in Tokyo yang kita ngobrolin bareng Gracia ini. Seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di follow di night.in.tokyo. Di situ biasanya gue bakal men-share hal-hal yang berkaitan dengan podcast ini, kayak guestnya siapa dan lain-lain. Terus teman-teman juga bisa kunjungin langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa langsung dengerin podcast ini mulai yang episode awal sampai sekarang langsung di website Night in Tokyo dan semuanya gratis. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.